Assalamualaikum. Sakit kepala saat puasa fasting itu sering terjadi ya. Biasa disebut fasting headache gitu. Hampir semua yang praktek intermittent fasting secara serius ini pernah ngalamin. Ya, mesti gimana nih kita menyikapinya? Apa aja yang mesti dicek? Nah, kita pertamanya itu mesti dipahami dulu ya. Ini ada tiga kelompok kategori dari fasting headache ini. Kategori pertama itu ekstrim kiri, yang kelasnya ringan banget, ya udahlah, jalan aja terus, jangan manja. Gak usah dibahas lah ya yang ini. Kategori kedua itu ekstrem kanan, yang super serius. Biasanya, ini pernah atau sering juga muncul saat sebelum orangnya fasting. Nah, kalau ini bukan lingkup kita ya, beresin dulu lah sampai tuntas. Dan itu merupakan hal yang tidak mudah tuh seringkali. Buat yang serius nih, para dokter, profesional, pasien yang intelek, baru-baru ini ada tuh buku yang lumayan banyak dibahas di Amerika terkait ini ya, judulnya The Headache, The Science of Most Confounding Affliction and a Search for Relief. Covernya kayak gini nih. Tapi sekali lagi, untuk pendalaman ini lingkupnya buat para pakar, dokter, kayak gitu, bukan untuk bahasan para amatiran kayak kita. Nah, bahasan kita kali ini itu terkait sakit kepala saat fasting yang diantara kedua ekstrem itu, yang masih rada ketahan-ketahan gitu ya. Apa aja nih yang mesti dicek? Yuk kita obrolin. Seringnya ya, sakit kepala, pening, pusing, puyeng, ngeyeng itu muncul sebagai bagian dari proses penyehatan seiring fasting dan bukan karena cara puasa kita yang salah. Yang paling umum ya ini bagian dari adaptasi tubuh tuh yang agak keteter gitu, bisa keteter dikit atau keteter berat atau bisa juga ada gangguan-gangguan yang sifatnya ringan gitu ya seiring proses-proses maintenance. Berapa hal yang umum nih yang mesti dicek. Pertama, itu bisa gejala dehidrasi ringan, ada kekurangan cairan dan atau elektrolit gitu ya. Natrium, kalium, magnesium yang umum kayak gitulah. Kalau yang water fasting ini relatif mudah diatasi dengan banyak minum cairan, bisa plus garam-garaman dikit lah yang zero kalori. Tapi kalau yang dry fasting kayak Ramadan ini, ya tahan dikit. Nanti banyak minumnya setelah buka. Dan karena ini juga ya, maka dry fasting tanpa minum itu menurut konsensus pakar durasinya nggak boleh kelewat panjang. Terkecuali ini kalau dehidrasinya kelas berat tuh ya. Pandangan sampai kabur, breakout, yang horor gitu, atau yang lebih berat dari itu ya jangan maksain. Karena hakikatnya fasting itu untuk kondisi saat normal sehat. Terus langkah preventif juga penting ya. Kalau hari ini nyaris dehidrasi, besok-besok diantisipasi lah. Banyakin asupan cairan elektrolit pas buka sahur, terus kurangi asupan yang bikin gala-giwa. Terus sepanjang hari fastingnya, ya potensi-potensi yang bisa bikin dehidrasi berat mesti dikelola secara terukur. Kedua yang mesti dicek itu untuk penikmat kopi nih ya. Bisa juga penyebab peningnya itu karena sakau gitu dalam tanda kutip, seharian nggak suka kafein, otaknya jadi nagih. Yang sampai parah banget jarang nih ya. Tapi bisa ada juga sih, walau alam. Di luaran yang kasih tips juga ada nih yang terkait ini. Penyebab ketiga nih, ini sering terjadi ya sama yang sukanya makan melulu, jarang berhenti makan sehari-harinya. Kadar insulin kan jadi sering melonjak-lonjak tuh. Nah, pas dipakai fasting crash, gula darah nurun. Kalau hipo kelas berat sampai geblak, semaput, gemetaran, keringat dingin yang horor ya puasa nggak beres tuh. Mesti segera diterapi sama harinya sampai tuntas. Tapi kalau yang tingkat beratnya masih ketahan, itu namanya ujian kesabaran. Salah sendiri kenapa sehari-harinya makan melulu. Nah, begitu di stop makan ya tubuh butuh waktu untuk adaptasi. Dan kalau tubuh kita normal, selang 7-8 hari gitu, adaptasi udah oke, lemes pusingnya bakalan lebih terkendali. Sebelum adaptasi ya, tubuh itu cenderung kaku, nggak fleksibel. Dia akan langsung nagih glukosa, manakala dibawa puasa fasting lagi, tapi begitu dia udah adaptasi, dia bisa segera bakar lemak melalui proses ketosis sebelum glukosanya kredit. Energi lantas disuplai ya, dominannya dari keton ini hasil bakaran lemak, dan kebutuhan glukosa terus diminimalkan, yang terus bisa tercukupi melalui sintesis gula baru yang namanya gluconeogenesis. Lemesnya akan hilang, bahkan sebaliknya akan terasa lebih terincing, kuat, lincah, pikiran pun lebih pening kalau sumber energi kita dominannya dari keton. Tapi buat yang biasa gembul banget tuh ya, asupan gula karbo, bisa juga pening pusingnya itu justru muncul sebagai efek samping dari proses ketosis pembakaran lemak. Kalau biasa belanja-belanja pakai rupiah gitu ya, begitu ke Amerika belanjanya pakai dolar, atau ke Arab pakai rial, awal-awal suka pusing-pusing dan gegar budaya dikit kan ya, kayak gitu. Nah, biasanya yang pusingnya karena ketosis atau keto flu ini, pusingnya diiringi badan yang terasa meriang-meriang dikit gitu, atau bisa juga serasa hangat meriangnya tanpa disertai pusing. Ini nggak apa sih, bisa didiemin aja dan dinikmati dengan penuh kesabaran karena ini ya bagian dari penyehatan justru. Penyebab berikutnya, yang lumayan lazim lagi, ada iritasi di saluran cerna.
atau di perut itu terjadi pergeseran-pergeseran atur ulang gut microbiome. Kalau pas bangkit berdiri serasa kunang-kunang kayak mau jatuh. Nah, itu seringnya terkait ini. Karena sumber daya terfokus ke arah perut, suplai ke arah kepala jadi agak krodit, ya kunang-kunang gitu. Ini sih umumnya kalau dibawa rebahan gitu ya, rehat, lebih terkendali. Bukan artinya peningnya terus hilang, tapi ya potensi untuk jatuh, terus pening yang hebat itu berkurang. Sebaliknya bisa juga dia terus disertai mual hebat, disertai greges dingin. Nah, ini kalau gangguannya bukan sekedar iritasi biasa, tapi ada luka-luka atau gangguan yang serius, atau munculnya terpicu obat keras chemical gitu saat sebelum fasting, atau salah makan apa gitu yang ekstrim, ini bisa berat juga. Kalau dipaksain aktivitas, mualnya bisa kelas berat terus muntah. Nah, kalau ini terjadi ya fastingnya bisa di-stop aja. Terus diminumin antacid atau yang menenangkan perut kayak gitu. Terus besok-besoknya diantisipasi. Bisa juga pusing itu karena tubuh kita memobilisasi sistem imun. Karena dia kemasukan bakteri atau oleh berbagai sebab gitu ya. Ini biasanya terjadi setelah puasanya berjalan beberapa lama terus kondisi tubuh pas lagi nurun gitu. Ya, sistem imun ini butuh energi ekstra. Kalau tubuh kita terus sempat shortage energi, ya jadi pusing lah. Sedang puasa ataupun tidak sedang puasa ya memang kayak gitu. Kalau orang mau sakit kan. Terakhir, yang jarang diomongin tapi penting itu terkait kelancaran lymph flow gitu ya, alias aliran getah bening, sistem limfatik. Bisa juga terkait ini hormon tiroid atau sistem tiroid. Jadi ya, periode fasting yang agak panjang itu seperti overhaul pemeliharaan tubuh gitu kan ya. Nah, selama pemeliharaan itu ada sesampahan yang perlu di cleansing, perlu didaur ulang kayak gitu, dia memerlukan jalur limfatik atau getah bening. Dan ini terkait tiroid juga. Agar sistem ini optimal, dia juga perlu waktu untuk adaptasi, karena biasanya nggak dipakai pemeliharaan intensif kayak gitu. Nah, ini coba aja. Silahkan dicari itu cara-cara untuk memperlancar sistem limfatik dan menormalisasi tiroid. Dan banyak juga yang sharing. Nah, oke, kurang lebihnya begitu sih ya yang tipikal. Kalau pas kejadian ya bijak-bijak lah. Kalau emang udah nggak ketahan banget, ya jangan maksain. Tapi kalau masih ketahan, ya jangan manja juga. Sayang nggak ya, udah fasting setengah jalan terus dibatalin. Cuma yang lebih penting lagi itu sebenarnya langkah preventif. Supaya pusing yang kelewatan itu potensi munculnya bisa diminimalkan pada kesempatan fasting berikutnya. Oke deh, selamat puasa fasting ya buat yang fasting. Terima kasih.